Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan strategi branding destinasi wisata melalui konten kreatif di platform digital. Anggota kelompok saya yang pertama ada Ulfa Dwi Rizkia, yang kedua Anissa Salsabila, yang ketiga ada Natalia Eka, yang keempat ada Andrian Hendrawan. Next. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, branding destinasi wisata menjadi salah satu elemen kunci untuk menarik perhatian wisatawan dan membangun citra positif di tengah persaingan global. Branding destinasi tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan suatu tempat, tetapi juga membangun identitas yang mampu menciptakan daya tarik emosional bagi pengunjung. Di dunia yang semakin terkoneksi, pengguna konten kreatif menjadi strategi efektif untuk menyampaikan narasi unik sebuah destinasi wisata kepada audiens yang lebih luas. Platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini menjadi alat utama dalam membangun branding yang menarik. Konten-konten visual yang kreatif seperti video pendek, foto estetik, dan ulasan online memiliki kekuatan yang meningkatkan visibilitas suatu destinasi sekaligus mempengaruhi persepsi audiens terhadapnya. Dalam konteks ini, Tunjungan Plaza, salah satu pusat perbelanjaan dan hiburan ikonik di Surabaya, menjadi contoh yang relevan untuk menganalisis peran konten kreatif dalam strategi branding destinasi wisata. Next. Yang pertama yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana efektivitas strategi branding melalui konten kreatif di platform digital mempengaruhi daya tarik wisatawan Tunjungan Plaza. Tujuan yang pertama menganalisis pentingnya konten kreatif dalam membangun branding destinasi wisata. Kedua, mengidentifikasi strategi digital yang diterapkan Tunjungan Plaza untuk meningkatkan daya tarik. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan branding Tunjungan Plaza di era digital. Oke, selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya adalah pentingnya branding melalui konten kreatif. Di era digital saat ini, platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan branding melalui konten kreatif. Platform ini memungkinkan destinasi wisata untuk menampilkan visual yang menarik, narasi yang kuat, dan interaksi langsung dengan audiens. Sebagai contoh, TikTok dapat digunakan untuk mempromosikan suatu lokasi melalui video pendek yang menarik secara visual. Sedangkan Instagram menyediakan ruang untuk berbagi foto-foto estetik dan fitur interaktif seperti polling atau cerita pengguna. YouTube di sisi lain menjadi platform yang menyampaikan cerita yang lebih mendalam melalui video-video berdurasi panjang. Tunjungan Plaza sebagai salah satu destinasi utama di Surabaya telah mulai memanfaatkan platform digital untuk mendukung strategi brandingnya. Sebagai contoh, penggunaan video di TikTok yang menampilkan berbagai sudut ikonik, seperti restoran modern, ruang pameran, atau atraksi interaktif, telah berhasil menarik perhatian audiens, terutama generasi milenial. Selain itu, Instagram dapat digunakan untuk berbagi foto-foto berkualitas tinggi yang menggambarkan suasana modern dan nyaman dari Tunjungan Plaza. Sementara YouTube menjadi tempat untuk berbagi ulasan atau virtual. Analisis kampanye branding di Tunjungan Plaza. Salah satu strategi branding yang diterapkan oleh Tunjungan Plaza adalah kampanye digital bertajuk Explore Tunjungan Plaza. Kampanye ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik destinasi melalui konten kreatif yang dibagikan di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Melalui tagar Explore Tunjungan Plaza, pengguna media sosial diajak untuk memamerkan berbagai aspek unik dari destinasi ini, mulai dari interior modern, spot foto Instagramable, hingga event-event eksklusif kampanye. Explore Tunjungan Plaza ini dinilai efektif dalam meningkatkan daya tarik dan visabilitas Tunjungan Plaza sebagai destinasi wisata. Namun, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk pengembangan di masa depan. Yang pertama ada segmen pasar yang terjangkau, yang kedua adalah konsistensi konten, yang ketiga adalah metrik evaluasi lebih mendalam. Dengan hasil yang
positif, kampanye ekspor tunjungan pasar menjadi bukti nyata bahwa strategi branding melalui konten kreatif di platform digital dapat secara signifikan meningkatkan daya tarik suatu destinasi. Dan dampak platform digital. Satu, menganalisis preferensi audiens dengan menggunakan analitik media sosial, pengelola dapat memahami konten apa yang paling menarik bagi audiens seperti spot, foto favorit, atau jenis acara yang diminati. Yang kedua, membangun komunitas online. Pengunjung setia dapat menjadi duta informal destinasi dengan membagikan pengalaman mereka, menciptakan komunitas yang solid di sekitar mereka, seperti tunjungan pelajar. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada media tradisional. Promosi yang efektif melalui platform digital mengurangi kebutuhan akan iklan di media cetak atau televisi sehingga menghemat biaya pemasaran. Memanfaatkan identitas lokal sebagai keunggulan kompetitif dalam branding. Untuk memanfaatkan elemen lokal Surabaya dalam branding, perusahaan atau organisasi dapat mengintegrasikan aspek budaya, kuliner, dan ikon-ikon khas daerah Surabaya dalam strategi pemasaran mereka. Berikut beberapa cara untuk memanfaatkan identitas lokal Surabaya dalam branding. Pertama, meningkatkan kuliner khas Surabaya. Yang kedua, mengintegrasikan elemen budaya lokal. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan slang lokal. Yang keempat, menggelar acara bertema Surabaya. Yang kelima, kerjasama dengan komunitas lokal. Dengan memanfaatkan elemen-elemen lokal ini, sebuah brand tidak hanya memperkenalkan produk atau layanan, tetapi juga menyampaikan cerita tentang identitas, budaya, dan nilai-nilai yang mereka representasikan. Keunggulan kompetitif di pasar lokal. Inovasi teknologi dalam branding, AR, VR, dan aplikasi digital. Yang pertama, teknologi AR atau VR untuk menciptakan pengalaman interaktif. Augmented reality atau AR dan virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan brand untuk menciptakan pengalaman Teknologi ini memungkinkan konsumen untuk merasakan dan berinteraksi dengan produk atau layanan dalam cara yang lebih inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, aplikasi digital untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Pengembangan aplikasi digital yang interaktif tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga memberi kesempatan bagi brand untuk tetap terhubung dengan audiens secara lebih personal dan langsung. Evaluasi dan saran dalam branding dengan teknologi. Evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan sangat penting dalam memastikan keberhasilan strategi branding menggunakan teknologi seperti AR atau VR dan aplikasi digital. Berikut adalah beberapa metrik yang dapat digunakan untuk evaluasi dan saran. Evaluasi yang pertama, engagement rate, tingkat keterlibatan. Metrik ini menunjukkan seberapa banyak audiens yang berinteraksi dengan konten brand seperti like, komentar, dan shares. Yang poin kedua, Reach-based impression, metrik ini mengukur berapa banyak orang yang melihat konten Anda dan seberapa sering konten tersebut dilihat. Poin ketiga, conversion rate. Metrik ini mengukur berapa banyak audiens dari interaksi di media sosial. Poin keempat, sentiment analysis. Metrik ini mengukur bagaimana audiens merespon konten atau kampanye Anda, apakah positif, negatif, atau netral. Yang terakhir adalah saran. Yang poin pertama, transparansi dalam biaya. Kedua, penguatan dokumentasi acara. Ketiga, feedback langsung dari audiens. Keempat, meningkatkan personalisasi dan interaksi dalam aplikasi. Untuk mengoptimalkan branding tujuan plaza atau TP, di era digital, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, memanfaatkan media sosial secara aktif. Kedua, menyediakan konten berkualitas dan relevan. Ketiga, mengoptimalkan SEO, Search Engine Optimization. Yang keempat, berinteraksi dengan komunitas online. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi kinerja digital secara berkala. Sekian dari kelompok 2 presentasi kami
Akhir dari sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.